Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Kolam, kembali lagi bersama saya dalam acara Bincang Santai bersama narasumber yang sangat luar biasa. Daripada teman-teman penasaran, yuk kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ini pertama kali ya Pak saya bertemu dengan Bapak. Oh Mungkin iya, bisa perkenalan terlebih dahulu. iya. eh, Nama saya Setio Purwanto, ya, ngajar di Fakultas Psikologi, khususnya di psikologi Islam, lebih khusus lagi di terapi-terapi Islam. Masya Allah. Mungkin saya pernah mendengar Bapak itu salah satu penggiat zikir nafas ya Pak. Ya, pikir Ini nafas. pertama kali saya mendengar ya Pak. Mungkin boleh diceritakan gitu awal mula kenapa Bapak menjadi penggiat dan tertarik dengan zikir nafas itu Pak. Ya, awalnya saya kan mendalami psikologi klinis, kemudian khusus ke terapi. Kemudian di situ saya dikenalkan oleh waktu itu dosen saya tentang terapi relaksasi. Dan salah satunya terapi relaksasi nafas. Kemudian kesini mulai ngajar di UMS, kemudian saya diserai untuk memegang psikoterapi Islam. Nah, di situ kemudian saya mengembangkan bagaimana kalau relaksasi ini ada zikirnya gitu. Jadi ada nilai multiple ya, ada nilai keagamaan selain untuk terapi juga ada nilai agama. Selain itu juga bisa membangkitkan keyakinan-keyakinan yang memperkuat untuk terapi. Nah, ternyata betul dengan nafas itu, dengan zikir, ternyata klien-klien yang saya tangani dan saya sendiri mempraktekkan dulu sebelum saya mempraktekkan, ternyata cukup efektif gitu untuk membuat orang itu lebih rileks, lebih pasrah, lebih santai, lebih menerima. Nah, maka saya mencoba untuk membuat sebuah buku tahun 2012, buku zikir nafas, teknik zikir nafas. Jadi bagaimana mengisi setiap nafas itu dengan zikir, dengan kepasrahan kepada Allah. Kemudian tahun 2021 saya menulis buku tentang mindfulness zikir nafas. Itu merupakan bentuk penyempurnaan dari zikir nafas yang sudah ada, dan saya kombinasikan dengan konsep mindfulness yang sekarang sedang naik daun ya. Ya, tentang pandemi itu kan orang banyak stres ya. Nah, banyak stres, banyak mengalami gangguan psikologi, dan ternyata dengan mindfulness ini lebih efektif. Iya. Mungkin ini saya penasaran Pak ya. Ini disebutnya tempat apa ya gitu? Apakah ini salah satu tempat untuk mengaplikasikan zikir nafas itu? Ya, jadi awalnya kan saya nulis buku, kemudian saya share di medsos. Nah, teman-teman yang di Facebook itu pengen kesini gitu, pengen main gitu. Nah, saya nggak ada rumah gitu, adanya ya rumah di sana. Nah, kemudian teman-teman kesini, akhirnya bareng-bareng teman-teman bikin sebuah padepokan. Padepokan itu sebenarnya kalau sekarang namanya training center, pusat pelatihannya, melatih untuk para trainer, juga melatih untuk mereka yang ingin terapi. Nah, itu tempatnya ini. Jadi insya Allah ini sudah lengkap ya. Ada pendopo, ada gazebo, ada musola, ada tempat menginap. Kemarin ada dari mana? Samarinda, ada dari Jakarta, ada dari Banyuwangi, Rawang, gitu, menginap di sini. Kita berikan pelatihan dan dia sebarkan. Ya. Mungkin Pak, kalau saya sendiri kan masih baru menjadi mahasiswa ya Pak. Mungkin karena kita akan membahas tentang insomnia gitu Pak. Ketika saya masuk masa-masa menjadi mahasiswa itu
saya bukan tipikal orang yang tidur itu apa namanya lewat jam 12 gitu. Pasti sudah isya jam 9 atau jam 10 itu pasti udah tidur. Nah, namun sekarang itu saya merasakan kok menjadi kebiasaan gitu Pak ya. Tidur di lewat jam 12 terus bahkan mungkin sampai jam 2 jam 3 gitu. Nah, mungkin itu disebutnya kan gejala apa namanya gangguan tidur ya Pak. Nah, kalau dari cara gejalanya itu ketika bisa disebut insomnia itu ketika seperti apa? Iya, kalau itu kebiasaan, ya itu bukan insomnia. Seperti karena sekarang jadi mahasiswa sering ngerjain tugas malam gitu, ya. Atau sekarang sudah kos gitu, kalau malam kos-kosannya rame jadi nggak bisa tidur, itu bukan insomnia. Jadi insomnia itu disertai dengan overthinking. Jadi ketika malam dia mulai overthinking, kecemasan muncul. Nah, yang menyebabkan nggak bisa tidur, yang menyebabkan gangguan itu karena pikiran dan emosi. Nah, itu bukan karena kebiasaan. Jadi bukan misalnya seorang satpam gitu, satpam harus shift malam gitu. Kemudian dia dikatakan insomnia karena malam nggak jarang tidur, ya enggak. Ya, itu karena kebiasaan gitu. Cuma kalau misalnya seseorang yang nggak bisa tidur karena stres, karena banyak pikiran, karena sedang ada problem, karena ada gangguan kecemasan, gangguan emosi, ya, itu baru namanya insomnia. Jadi ada aspek-aspek tertentu ya Pak? Iya. Semua orang yang tidurnya malam bisa disebut ya Pak? Iya. Oke, terus itu Pak, ketika mungkin dari sahabat Al-Qalam itu perkiraan yang akan berisiko mengalami insomnia itu orang yang seperti apa gitu Pak? Ya, pada intinya orang-orang yang tidak bisa menerima kehidupan ini, jadi dia lebih banyak menolak, lebih banyak tidak terima, lebih banyak mengeluh, lebih banyak. Nah, itu mengeluh itu potensial, tidak bersyukur. Jadi kebanyakan orang insomnia itu dia tidak bisa menerima kalau dirinya tidak bisa tidur. Nah, makanya insomnia tambah insomnia, ya kan? Misalnya dia satu kejadian, misalnya ada satu problem rumah tangga, atau problem sekolah, atau problem kuliah, atau problem pekerjaan. Nah, itu terbawa ketika tidur. Kebawa ketika tidur. Nah, itu menyebabkan insomnia, tidak bisa tidur karena kepikiran pekerjaan, kepikiran kehidupan rumah tangga dia yang mungkin ada masalah gitu. Nah, kemudian berlanjut ke stres karena nggak bisa tidur. Nah, jadi sudah bahasanya sudah efek domino. Nah, efek domino ya. Jadi karena stres nggak bisa tidur, kemudian ditambah lagi mikirin masalah dulu ya kan, stres nggak bisa tidur kan. Nah, ini nggak bisa tidurnya itu bisa menjadi stresor. Dari awalnya gejala munculnya karena dia stres, muncul gejala nggak bisa tidur kan. Nah, lama-lama nggak bisa tidur itu menjadi stresor baru. Wah, nggak bisa tidur saya pasti. Makanya orang-orang insomnia itu kalau dia menjelang petang gitu ya, menjelang petang itu sudah cemas dia. Iya, soalnya udah ada feeling gitu. Nah, Saya ini bakal bisa tidur gitu. nah bisa tidur. Lucu lagi itu orang-orang yang sudah ketakutan dengan tempat tidur. Nah, ini lucu lagi. Jadi Ada ya Pak? wah, banyak. Karena kasus insomnia itu banyak. Jadi begini, karena dia sering stres di tempat tidur kan, dia sehingga ketika dia di tempat tidur itu jadi ketakutan, jadi kecemasannya muncul sehingga nggak bisa tidur. Makanya seringkali dia kalau di ruang tamu nonton TV ketiduran, ngantuk. Tengah ngantuk dibawa ke kamar tidur dia, ngantuknya hilang. Jadi nggak ngantuk. Jadi yang awalnya kamar itu tempat buat nyaman gitu. Nyaman, nah itu menjadi tempat stresor. Jadi pemicu stresornya. Jadi pemicu munculnya stres. Berarti ya itu ya nggak ada sehatnya ya Pak. Yang mungkin udah gejalanya udah negatif gitu. Nah itu kalau sudah itu, maka kayak lingkaran setan, dia nggak bisa. Maka perlu pertolongan psikolog di situ, perlu terapi.
perlu, kalau parah sampai halusinasi gitu ya sudah. Udah lagi itu ya Pak. Pakai obat. Nah, mungkin selain gejalanya seperti itu ada yang lebih spesifik nggak Pak? Nah, kalau menurut ini ciri-ciri insomnia itu ada 3 kriteria. Pertama, susah mengawali tidur. Jadi jam, durasi merebahkan tubuh sampai tertidurnya itu lama, bisa 2-3 jam. Ketil gitu ya, sambil ngitung usuk gitu. Atau yang kedua, kriteria kedua itu terbangun di tengah-tengah tidur itu, sering terbangun. Kayak gerap-gerap gitu, kayak terbangun dan setelah itu susah tidur lagi. Itu ciri kedua. Kemudian ciri ketiga adalah bangun terlalu pagi. Bangun jam 2, nggak bisa tidur, bangun jam 3. Yang keempat, bangun tidur dengan keadaan tubuh yang tidak fresh. Berarti kalau bangun itu kan ada suka, kok ini udah tidur tapi ngerasa lelah gitu Pak. Berarti itu ada. Nah, itu kalau berlangsung selama 1 bulan ya insomnia berarti. Sudah Ya, langsung lama. tahapan waktunya ya Pak? Iya, kalau cuma 1 minggu itu belum ya. Kalau sudah sampai 1 bulan, nah ini perlu ke BKPP ya, ketemu saya. Ya. Oke, mungkin karena Bapak penggiat ya Pak Dikir Nafas tadi yang telah disampaikan. Dalam perspektif itu apakah ada Pak gitu cara-cara untuk menangani insomnia itu? Iya, Dikir Nafas itu teknik ya, metode bagaimana kita bisa menyadari keadaan kita dan menerima. Maka awalnya kita ajari dulu, sadari nafasnya, terima nafasnya, menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar. Setelah itu kan saya latih, ayo diterima nafas yang masuk, diterima nafas yang keluar. Nanti kan muncul, oh nerima. Ya, kemudian saya ajari untuk dia rileks, udah nggak usah pengen tidur, yang penting rileks, disadari dan diterima nafasnya. Nanti kalau diaplikasikan di rumah, kalau di rumah nggak bisa tidur ya disadari dan diterima. Nah, kemudian setelah itu bisa saya naikkan kemampuannya. Ayo sekarang dari setiap nafas itu diiringi dengan zikir, itu aja, menyebut nama Allah atau nama atau Asmaul Husna atau Subhanallah, terserah yang membuat nyaman yang mana. Itu dilakukannya ketika kita sudah berbaring di kasur atau Pak sebelumnya misalnya mau tidur, mau zikir dulu, mau napas dulu, baru ke kasur atau bagaimana Pak? Bisa. Jadi yang pertama itu dilatih skill awareness-nya, kesadarannya, juga skill acceptance-nya. 2 skill ya, skill awareness sama skill acceptance itu menjadi kata kunci di dalam terapi ini. Nah, kemudian dimodifikasi dengan nafas. Nah, kemudian itu dilatih selama 15-30 menit gitu. Kemudian nanti diaplikasikan ketika tidur. Nah, ketika tidur itu dia ya rebahan biasa, rileks gitu, nggak usah pengen tidur, pokoknya rileks santai sambil menyadari dan menerima nafas, sambil zikir subhanallah, subhanallah gitu. Itu akan memicu otak untuk rileks. Jadi tidak tegang ya Pak, tidak mikir. Ya, tidak makan hal-hal, dia lebih fokus, dia lebih sadar, bahkan ketika pikiran kemana-mana, perasaan bergejolak, ketika mungkin cemas muncul kan ya, karena dia, nah itu disadari saja. Ketika cemasnya muncul ya disadari saja, sudah, nggak usah bagaimana, oh cemas, oke saya terima, gitu aja. Misalnya overthinking ya ketika mau tidur, gitu. Cukup kita sadari, oh saya overthinking, oke saya terima. Jadi kata kuncinya itu, menyadari, menerima. Misalnya malam sedih ya, oh sedih, oke saya terima. Gitu. Takutnya itu aja. Ya, kadang suka apa ya Pak, mungkin saya merasa memiliki masalah tapi menolak gitu Pak, tidak menerima. Itu ya Pak. Itu yang menyebabkan susah tidur, gitu. Karena
penolakan itu sebenarnya muncul konflik dalam diri kita sehingga menambah stres. Wes stres tambah stres meneh, nah, kita iso turu. Iya. Untuk apa namanya pasien-pasien yang mungkin telah Bapak terapi itu ada itu Pak, yang mungkin sebelumnya ada yang gejalanya insomnia yang telah diobati oleh Bapak sebelumnya? Banyak seperti kemarin ada anak SMA, Pak saya insomnia, oke saya ajari mindfulness. Yes, kamu coba ini ya. Ada lagi yang kemarin Chinese itu non Muslim itu ya ada juga. Banyak kalau yang insomnia itu sekarang udah mengejala, apalagi pasca pandemi ya. Iya itu. Nah pasca pandemi itu banyak orang takut, kecemasan, terutama takut mati. Ya mungkin dia pernah dirawat di satu rumah sakit ya kena COVID kemudian, atau banyak saudaranya yang kena COVID gitu kan. Nah, dia jadi takut mati, takut seperti nanti saudara saya yang kena COVID mati gitu. Akhirnya karena dia cemas, akhirnya mengganggu tidur. Makin berlipat ganda ya Pak. Nah itu. Ketika pandemi. Nah itu pandemi banyak yang menyisakan lah. Masya Allah. Berarti itu hasilnya itu ya Pak, baik dari hasil terapi yang Bapak berikan itu? Iya, hasilnya positif. Saya banyak. Kalau ini kan sedang saya teliti ya, yang saya buat modul terapi mindfulness untuk insomnia. Saya buat modulnya. Ini insya Allah Januari, Februari itu mau saya berikan pelatihan gratis bagi siapa yang mau ikut silahkan ya. Terutama yang mereka mengalami gangguan insomnia ya. Ya, mumpung ada terapi gratis. Kapan lagi ya Pak? Kapan lagi? Karena kalau nggak rombongan juga ini ya susah. Jadi ada pelatihan kita selama 1 bulan, 4 kali pertemuan, kita monitor. Ya, ini biar apa namanya? Tempatnya berarti di sini ya Pak? Tempatnya di Fakultas Psikologi. Ya di kampus. Ini jadi rekomendasi banget ya Pak buat mahasiswa ya. Ya atau saudaranya boleh, atau tetangga atau apa, silakan untuk mau ikut. Itu ada itu nggak Pak maksimal peserta? Ya maksimal kita tiga grup itu ya, 3 shift itu 50 lah. 1 shift itu sekitar 15-an. 1 shift terapi itu. Nanti kita setiap Sabtu ketemu, Sabtu terapi, tiap Sabtu terapi gitu. Ya, Masya Allah, ini buat sahabat Al-Qolam yang barangkali udah overthinking banget dan belum menemukan jalannya, baik banget ya nanti kita join bersama Pak Setio. Mungkin Pak sebelumnya ada yang ingin ditambahkan karena sepertinya ini sudah lengkap sekali. Tidak terasa. Iya, jadi Islam ini sangat luas ya ininya. Kalau kita kan di psikologi ya, psikologi Islam gitu, untuk dikembangkan ke terapi itu sangat, ini aja baru dikir loh ya, baru dikir ini belum sholat, belum puasa, belum lagi banyak hal, masih banyak hal, ini baru 1, belum lagi yang Al-Quran, konseling Al-Quran, masih banyak. Di sini kita memang di tempat ini, di Padepokan ini merupakan laboratorium saya untuk mengembangkan terapi-terapi yang berbasis Islam. Ya, maka saya sangat appreciate sekali ketika kalian mahasiswa, terutama di psikologi, terutama ya kalau kita kan semuanya Islam. Ayo sama-sama kita mengembangkan. Saya ada teknik konseling ya, teknik konseling berbasis mindfulness, tapi yang Islami gitu. Atau hipnoterapi, tapi yang khusus, yang spesifik Islami gitu. Jarang toh hipnoterapi yang Islami gitu. Nah, saya juga sedang mengembangkan mindfulness at work. Jadi mindfulness di tempat kerja. Saya baru nggarap ini kimia farma, apotek kimia farma. Kita kasih konsep mindfulness Islami gitu ya. Alhamdulillah bisa
bisa lebih semangat, bisa lebih produktif. Jadi ini apa, konsep psikologi Islam ini sangat luas. Cuma di kampus itu kan yang concern di klinis psikologi Islam itu sementara ini saya lihat baru saya. Ya. Belum pada tertarik ya. Bukan tertarik karena memang mungkin bagian sendiri ya. Ada yang di psikologi Islam dari sisi sosialnya, psikologi Islam dari sisi pendidikan. Kalau psikologi Islam dari sisi klinis ini memang saya fokus di situ. Ya, maka yang kalian yang memang tertarik di bidang klinis, kemudian ingin mengembangkan diri, mengembangkan di bidang psikoterapi, konseling atau apa ya bisa bareng-bareng di sini. Ya. Rasanya saya harus masuk nih. Nanti dan ini kan laboratorium saya nih, Padepokan ini. Ya kalian bisa berkreasi, misalnya Pak kita mau ada kegiatan ini, event ini. Di sini boleh digunakan. Di sini sudah, insya Allah sudah lengkap. Nah, sound system, kemudian penginapan. Kalau penginapan ya nanti yang perempuan misalnya di sini atau di sana, yang rumah yang satunya. Nanti laki-laki di sini masih ada rumah gebyok. Karena yang perempuan di sana. Nanti misalnya kita mau adakan pelatihan nih 2 hari 1 malam. Nah, daripada di hotel, ya kan? Di hotel yang ini yang mending di sini kan gitu. Lebih. Nah, di sini sudah tersedialah untuk, karena memang sebelum pandemi ini sering digunakan untuk pelatihan. Untuk pelatihan itu sudah sering lah. Jadi memang perlengkapan saya persiapkan betul sehingga bisa kita gunakan untuk menjadi lab ya. Karena yaitu saya merasa psikologi Islam ini perlu lab gitu loh. Ya, perlu lab, perlu tempat kita belajar dan menguji. Karena selama ini zikir itu menenangkan, masa, iya kan? Bohong, aku zikir juga nggak tenang-tenang gitu. Nah di sini labnya, lab untuk menguji bagaimana zikir itu bisa tenang. Nah, ternyata harus dimodifikasi dengan relaksasi, dimodifikasi dengan mindfulness, dengan konsep psikologi. Nah, antara Islam dan psikologi ini combine, sehingga iya ya, setelah zikir itu tenang ya, itu loh. Jadi kita juga ingin membuktikan gitu loh bahwa Al-Quran ini benar gitu. Bukan hanya sekedar zikir tenang gitu. Bahwa sholat itu bisa merubah perbuatan dari perbuatan keji dan munkar, bisa mencegah munkar. Tapi nyatanya banyak orang sholat juga akhlaknya gitu-gitu aja. Nah, ini bagaimana agar terjadi perubahan perilaku melalui sholat. Nah, ini apa? Kita kembangkan di sini. Kalau di sini kalian bebas mau berekspresi ya, tentunya sesuai dengan psikologi Islam ya, dan gitu. Insya Allah banget ya, ini salah satu peluang kesempatan kita nih buat yang tertarik di bidang klinis yang berbasis mungkin perspektif Islam. Karena ya benar sekali Pak, banyak yang meragukan, aku sudah sholat tapi kok nggak tenang-tenang hatinya, aku udah zikir tapi kok nggak tenang-tenang. Itu nggak sedikit ya orang-orang yang mungkin berpikirnya ke sana. Perlunya observasi atau laboratorium yang mungkin ya seperti yang Bapak ini mungkin itu ya Pak, pembahasan kita pada kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa berbagi pengalaman lagi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Jazakumullah khairan katsiran Pak. Amin, sama-sama. Ya. Oke, mungkin sahabat Al-Qalam itu yang dapat kita bicarakan, kita diskusikan pada hari ini. Buat sahabat Al-Qalam jangan lupa ikutin terus di Al-Qalam. Dan buat teman-teman yang sangat tertarik dengan klinis ataupun teman-teman yang mungkin ada gangguan insomnia, ini ada training ya Pak di bulan Januari. Nah, teman-teman ini boleh nanti bisa menghubungi Al-Qalam dan sosial media dari Al-Qalam sendiri. Ya mungkin terima kasih buat sahabat Al-Qalam yang telah menonton sampai akhir. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.